Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya buat kreasi masakan baru. Namanya gulai daun ubi dan telur kukus. Sudah pernah coba belum? Bagi yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan bahan apa saja yang saya gunakan, ikuti video ini sampai selesai ya. Yang belum mendukung channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah sediakan santan sebanyak 1 liter, ini dari 1 butir kelapa parut. Selanjutnya, ini bahan yang akan kita haluskan yaitu 1 on bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 on cabai merah, buah pala, kunyit dan jahe. Kita juga membutuhkan secukupnya daun ubi. Ini yang masih muda, saya beli di warung 1 ikat saja. Siapkan juga 1 lembar daun kunyit, 1 batang serai, 3 lembar daun salam, dan 4 lembar daun jeruk. Untuk bahan tambahan, saya gunakan ikan teri Medan dan juga saya menggunakan telur puyuh yang telah direbus. Bahan lainnya adalah lengkuas, ini ada 50 gram, nanti digeprek, kemudian kulit manis, kaldu dan garam, serta ketumbar bubuk. Untuk detail bahan-bahannya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Terakhir, kita sediakan telur ayam utuh sebanyak 5 butir, ditambah 2 sendok makan tepung terigu, bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung, 1 ruas jahe, dan sedikit kaldu bubuk. Siapkan blender, kita akan haluskan bumbu untuk mengukus telur dan daun ubi. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan jahe. Masukkan 1 butir telur agar lancar saat menghaluskannya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Siapkan wadah, kita akan mencampurkan bahan telur kukus. Masukkan yang telah kita blender tadi. Masukkan juga 4 butir telur yang tersisa. Masukkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Lanjutkan dengan memasukkan tepung terigu. Jangan lupa larutkan dulu dengan sedikit air agar mudah saat mencampurkan adonannya. Lanjut, ini kita aduk merata sampai tercampur semua bahan. Ini sudah cukup, kita sisihkan dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan mengiris daun ubi. Iris dengan lebar 1-2 cm, tidak perlu terlalu tipis. Kurang lebih seperti ini sudah cukup. Iris sampai selesai, kemudian sisihkan. Untuk mengukus telur dan daun ubi, kita perlu loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 7 x 20 cm, tinggi 7 cm. Sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak dan saya alasi dengan plastik seperti ini. Maksudnya agar nanti mudah saat mengeluarkan hasil kukusan. Masukkan setengah adonan telur ke dalam loyang. Lanjutkan dengan memasukkan daun ubi ke dalam cetakan. Susun serapi mungkin, kemudian padatkan dengan ditekan-tekan menggunakan sendok seperti ini. Setelah rapi, masukkan lagi sisa adonan telur tadi. Kemudian tekan-tekan kembali agar lebih padat. Ini siap kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan sebelumnya. Kita masukkan ke dalam kukusan atau kelakat seperti ini. Kukus selama 30-40 menit atau sampai adonannya matang. Sambil menunggu, kita siapkan bumbu gulai. Di sini kita akan haluskan cabai, bawang merah, bawang putih. Untuk pala jangan lupa digeprek dulu, kemudian kita akan haluskan juga jahe dan kunyit. Sebaiknya potong kecil-kecil bahan yang akan dihaluskan agar mudah saat memblender. Jangan lupa buah palanya digeprek terlebih dahulu.
Tambahkan juga sedikit santan. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kita sisihkan dulu. Setelah 30 menit dikukus, buka tutup kukusan atau klakat. Kemudian kita lakukan tes tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti adonan telur dan daun ubinya sudah matang, sudah bisa kita keluarkan dari klakat. Setelah cukup dingin, keluarkan daun ubi dan telur kukus ini. Kemudian akan kita potong-potong sesuai selera. Inilah fungsi plastik yang kita gunakan sebagai alas dari loyang. Jika menggunakan kertas roti, maka kertas rotinya sudah sobek karena terkena air. Lanjut, ini kita potong. Saya potong dengan lebar 1 cm saja. Silakan jika ingin memotong dalam bentuk persegi. Saya potong seperti ini ya. Cantik penampilannya, telur dan daun ubinya menyatu. Lanjutkan sampai selesai. Kemudian hasil potongan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wajan, masukkan santan. Jika dirasa santannya terlalu kental, boleh ditambahkan sebanyak 250 ml air lagi. Masukkan bumbu yang telah kita blender tadi. Dilanjutkan dengan memasukkan daun-daun seperti daun salam, daun jeruk. Daun kunyitnya jangan lupa disimpul. Kemudian serainya digeprek dan disimpul. Lalu masukkan juga ketumbar bubuk. Masukkan kulit manis. Selanjutnya kita aduk sampai merata, sampai mendidih. Pastikan diaduk-aduk terus agar tidak terjadi pecah santan. Cukup gunakan api sedang. Setelah mengaduk cukup lama, santannya sudah mendidih. Kita masak sebentar lagi, baru kita masukkan bahan-bahan lain. Setelah mendidih sekali lagi, ini sudah bisa kita masukkan bahan-bahan. Ini saya masukkan dulu irisan daun ubi. Tadi memang tidak dimasukkan semuanya. Jika memasak daun ubi, tidak perlu diaduk-aduk. Cukup diaduk perlahan sesekali saja, karena jika terlalu sering diaduk, maka daun ubinya bisa pahit. Setelah daun ubi layu, masukkan teri medan tadi, diikuti dengan memasukkan telur puyuh rebus. Kemudian ini dimasak lagi beberapa saat sampai ikan terinya layu. Masukkan garam halus dan kaldu bubuk. Kemudian diaduk secara perlahan. Setelah kuah gulai sedikit mengental dan menyusut, sudah bisa kita masukkan daun ubi dan telur kukus. Ini tidak perlu diaduk ya, cukup ditekan-tekan seperti ini secara perlahan agar kuah santan dan bumbu meresap ke dalam kukusan telur dan daun ubi. Jangan lupa lakukan tes rasa. Nah, ini kayaknya garamnya masih kurang, jadi mau saya tambah sebanyak setengah sendok teh. Gulai daun ubi dan telur kukusnya sudah jadi. Ini sudah bisa kita sajikan. Jangan lupa matikan api kompor. Nah, ini dia gulai daun ubi dan telur kukus sudah bisa kita sajikan untuk keluarga. Selain penampilannya cantik, dijamin rasanya juga enak. Apalagi diberi bahan tambahan seperti ikan teri dan telur puyuh. Untuk bahan tambahan bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Jika ingin menggunakan udang juga bisa, atau mau menggunakan campuran lainnya. Ini saya ambil 1 potong. Bismillah. Enak, bumbunya sudah pas. Saya juga mau cicipi kukusan daun ubi dan telurnya. Nah, seperti ini penampilannya, cantik dan menyatu. Ini juga enak, terpadu dengan sempurna. Bahkan kita lupa kalau ini adalah daun ubi. Enak sekali. Untuk cabenya juga tidak terlalu pedas, jadi bisa untuk dinikmati oleh anak-anak.
Ini enak dan recommended banget. Silahkan dicoba. Jika ingin lebih pedas, bisa tambahkan takaran cabenya atau boleh ditambah dengan cabai rawit. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.